Sudah hampir 1 bulan Pantai Biaung Denpasar, Bali dipenuhi sampah kayu yang berserakan di sepanjang bibir pantai. Akibatnya pengunjung dan juga peselancar terganggu dengan adanya tumpukan sampah. Pengunjung Pantai Biaung Denpasar, Bali harus rela berbagi tempat dengan tumpukan sampah saat bersantai di pantai. Ini dikarenakan tumpukan sampah ranting dan batang pohon memenuhi bibir pantai. Selain mengganggu pengunjung yang ingin berenang atau hanya sekedar bersantai di pantai, tumpukan sampah ini juga mengganggu peselancar. Mereka harus ekstra hati-hati lantaran terkadang papan surfing mereka menabrak batang pohon yang terbawa gelombang, sehingga mereka lebih memilih bermain surfing di tengah dan dalam yang bergelombang kecil, meski resikonya papan surfing mereka tidak bisa meluncur dengan baik. Kadang-kadang di ombak itu ada kayu yang gini ngambang-ngambang. Sebelumnya belum pernah, baru kali ini aja sampai terganggu sekali. Banyak mengganggu wisatawan asing tuh. Ya itulah pokoknya. Kalau airnya keruh juga ya selain kotor ya? Ya biasanya nggak seperti ini. Pantai yang terletak di perbatasan Denpasar Gianyar ini merupakan salah satu pantai yang digemari oleh peselancar, terutama bagi para pemula karena ombaknya yang bagus. Nandang Risade Astike, Denpasar. Mengambil sampah yang terlihat di permukaan laut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ribuan liter bahan bakar dihabiskan kapal-kapal pengangkut setiap hari hanya untuk memungut sampah yang hanyut ke laut. Bagaimana dengan sampah-sampah yang sudah mengendap di dasar laut? Sampah, terutama plastik, ini menjadi ancaman nyata bagi kehidupan di dasar laut. Ada bahaya yang mengancam ketika sampah sudah terurai dan bisa masuk ke dalam pembuluh darah manusia. Korespondensi CNN Indonesia Silvano Hajid menelusuri bagaimana sampah plastik di laut bisa kembali ke meja makan kita. Jika lensa kamera ini merupakan sepasang mata ikan yang berlindung di sela-sela padang lamun, beginilah kondisinya kalau lamun tertutup sampah plastik. Di kedalaman 1-2 meter, sulit menemukan ikan yang sudi mampir ke sini. Ini sampah plastik yang mengambang di perairan dangkal terperangkap padang lamun. Bagaimana dengan yang sudah mengendap? Kebanyakan lamun mulai mati karena tertutup sampah plastik dan tidak mendapatkan sinar matahari. Beberapa ikan berpencar mencari lamun yang masih sehat. Tetapi jangan senang dulu, masih ada sampah yang tercecer. Dan beginilah jika manusia berenang di antara lamun yang sekarat dan sampah plastik. Di kedalaman 3 hingga 5 meter, sampah plastik sudah menyatu dengan karang, sehingga sulit dibersihkan. baru saja menemukan sampah, bisa dikatakan sampah plastik bekas karung, ada di sela-sela karang. Sampah ini kalau menutupi karang, karangnya tidak bisa bernapas dan perlahan-lahan akan mati. Membutuhkan waktu yang cukup lama bagi karang untuk regenerasi. Setidaknya dalam waktu 3 bulan tumbuh hanya sepersekian sentimeter. Bayangkan jika ini terjadi masif di lautan Indonesia. Apa yang terjadi dengan laut Indonesia? Satu-satunya cara untuk memungut sampah yang sudah menempel pada karang dan mengendap di dasar laut adalah dengan menyelam dan membawanya kembali ke daratan. Hingga saat ini, tidak ada satupun alat canggih buatan manusia yang mampu mencari sampah di dasar lautan. 5 menit sudah berlalu, masuk di kedalaman 15 meter. Sampah plastik ini sudah memudar warnanya. Makin ke dalam, makin banyak pula sampah yang bisa ditemukan. Karang sekitarnya mulai rusak. Tak ada warna lain yang bisa berpendar terkena sinar matahari pada terumbu karang ini. Hampir semuanya berwarna coklat keputihan. Sampai di darat, terkumpullah sampah yang kebanyakan adalah sampah plastik. Setelah menyelam selama 15 menit di kedalaman 15 meter, inilah sampah yang ditarik dari dasar laut. Ini kalau bisa saya gambarkan, sudah bersatu dengan laut. Bisa lihat ada binatang laut di sini. Tadi dia terperangkap di dalam plastik ini dan mungkin kita lepaskan saja. Walaupun kecil tapi
Ini sangat berguna bagi ekosistem di laut. Sampah yang Anda lihat ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa bisa mengendap di laut? Di sini ada kemasan minuman yang kalau dilihat dari bentuk fisiknya mungkin sudah terurai cukup lama di dasar laut. Tapi ini masih tertinggal sedotannya. Masih bentuk sedotan, masih bentuk plastik. Belum terurai. Sampah plastik ini butuh waktu puluhan tahun untuk terurai dan menciut dengan bantuan sinar matahari dan angin. Sampah plastik yang sudah tercacah membentuk mikroplastik dan menjadi konsumsi ikan. Lebih jauh lagi, ikan yang lebih besar memakan ikan-ikan kecil yang sudah terkontaminasi mikroplastik. Plastik ukuran mikron ini masuk dalam rantai makanan hingga dikonsumsi manusia. Mikroplastik akhirnya bersemayam di dalam tubuh kita. Beberapa tahun lagi mikroplastik ini akan menciut menjadi ukuran nano dan dengan mudahnya masuk ke dalam aliran darah binatang laut dan manusia. Mengandung bahan polimer kompleks yang akan mengikat zat kimia lainnya masuk ke dalam darah kita. Inilah malapetaka yang diprediksi para ilmuwan. Silvano Hajid, Jakarta. Ya, sampah memang menjadi masalah yang seolah tidak pernah selesai di Indonesia. Dan untuk membahas lebih lanjut tentang sampah ini, sudah hadir di Studio 2 CNN Indonesia, Mas Oni Mahardika, Manajer Kampanye Pesisir Laut dan juga Pulau-Pulau Kecil, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI. Selamat sore, Mas Oni. Ya, selamat sore, Mas. Mas Oni, kalau dari pantauan WALHI ya, tadi kita sudah lihat di laporan dari koresponden kami mengatakan bahwa ada sampah yang memang akhirnya menumpuk di dasar laut begitu. Tapi kalau secara keseluruhan, Mas Oni, dari yang WALHI pantau, di Indonesia ini memang kondisi sampah sudah seperti apa sih, Mas Oni? Apakah memang sudah sangat membahayakan? Ya, kalau bicara pada sampah, memang kami melihat sangat memprihatinkan ya, termasuk sampah-sampah yang di darat maupun sampah-sampah yang ada di laut. Nah, kami melihat memang tidak ada keseriusan dan sungguh-sungguh pemerintah untuk melakukan pengendalian dan pengelolaan sampah ini secara terintegritas antara hulu dan hilir. Nah, makanya ini terjadi sebenarnya ritual kerusakan sampah, ada dampak dari sampah dari laut itu sebenarnya sering terjadi setiap tahun. Oke, jadi memang tidak ada keseriusan begitu ya yang dianggap dari WALHI, dari pemerintah untuk bisa mengolah sampah. Nah, memang ini juga mungkin menjadi pertanyaan dari banyak orang, termasuk saya sebenarnya. Sampah-sampah plastik ini baiknya diapakan, Mas Oni? Kalau kita lihat diendapkan di dalam atau ditumpuk di dalam ditanam dalam tanah juga butuh waktu puluhan tahun untuk bisa terurai. Di laut pun demikian. Jadi harusnya diapakan itu? Ya, seharusnya kan harus diolah ya. Bagaimana sampah-sampah plastik ini dipisahkan dan untuk dijadikan daur ulang yang bentuk olahannya seperti apa? Ya, macam-macam kalau soal bentuk olahannya, tapi kan bagaimana ini dianjurkan seperti biji plastik dan itu diolah kembali untuk bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, kalau di Indonesia itu belum terjadi cukup signifikan pengolahan sampah plastik ini? Tidak secara signifikan di seluruh kota-kota besar ya, tapi yang terjadi memang ada beberapa kota yang melakukan itu, tapi itu pun kecil. Kota mana saja itu, Mas? Kayak Surabaya dan kota-kota yang lain, itu Malang dan lain-lain. Apa sih kemudian kalau dari pantauan WALHI, Mas Oni, melihat bahwa sepertinya kok belum seluruh kota-kota di Indonesia ini melakukan daur ulang sampah dengan cara yang benar sehingga sampah itu tidak lari ke laut atau mungkin ditanam di dalam tanah? Pertama adalah komitmen pemerintah dan kemauan pemerintah dan bersama masyarakatnya untuk mengolah daur ulang ini, Mas. Ada hal yang lain kah? Ya, menurutku itu dulu. Bagaimana kesadaran masyarakat gitu yang harus dibangun. Terus yang kedua adalah komitmen yang harus diimplementasikan secara nyata di dalam program-program pemerintah. Tapi apakah mungkin sulit ya, Mas Oni, misalnya untuk membuat satu wilayah yang memang bisa secara berkelanjutan mengelola sampah untuk akhirnya didaur ulang begitu? Apakah memang sulit untuk mewujudkannya? Tidak ada yang sulit sebenarnya di dunia, tergantung kemauan dan niatannya. Mau nggak itu sebenarnya. Ya cuma di situ aja sebenarnya prinsip yang harus kita bangun soal pengendalian dan pengelolaan sampahnya. Dan itu yang belum ada di setiap kota-kota di Indonesia? Tidak semua ada. Dan mungkin juga banyak masyarakat yang sebenarnya belum begitu peduli ya ini mengenai isu sampah plastik ini. Karena menurut mereka ya itu dipakai, ya dibuang saja begitu ya? Ya makanya ada proses kesadaran sejak dini. Bagaimana kesadaran dibangun dari rumah, dari anak-anak sampai nanti di sekolah-sekolah. Dari tingkat dasar sampai tingkat kelanjutan itu. Itu yang harus pendidikan lingkungan. Itu yang harus masuk di dalam konteks
pendidikan yang ada di rumah atau di sekolah-sekolah ini. Oke, ini sempat kita juga sering dengar ya, ada isu ataupun kampanye reduce, reuse, dan juga recycle. Nah, ini kan sudah bertahun-tahun, Mas Oni. Kalau dari pantauan Anda sendiri, apakah kampanye ini cukup memberikan peranan-kah untuk bisa mendaur ulang sampah di masyarakat? Ya sebenarnya sedikit membantu ya, tapi sebenarnya butuh kekompakan sesama. Jadi semuanya memang harus menggandakan kampanye ini sebagai untuk menuju pengurangan sampah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kurikulum pendidikan lingkungan itu masuk di dalam sekolah-sekolah itu supaya ini menjadi mindset di generasi mendatang. Oke, jadi dari anak-anak pun mereka sudah diajarkan untuk bisa mengolah sampah ya, untuk mengenal untuk sampah ini ternyata berbahaya jika tidak dikelola dengan baik. Kalau untuk di Jakarta, Mas Oni, kita tahu bahwa Jakarta ini ibu kota yang penuh ataupun juga punya masalah dengan pengelolaan sampah. Dari Walhi sorotannya seperti apa? Ya memang di Jakarta masih belum maksimal ya, dan itu masih belum signifikan untuk mengurangi sampah dan bagaimana mengelola tata kelola sampah dan pengendaliannya yang sangat signifikan dan masif. Dan kami melihat memang Jakarta masih belum menunjukkan yang bagus dari itu. Larinya kemana sih Mas sampah-sampah plastik ini akhirnya? Ya kan kalau bicara soal sampah harus dilihat dari hulunya Mas. Kalau hulunya itu persoalan hulunya di kebijakannya ini belum beres dan sampai pada tingkat hilir implementasi hilirnya juga belum beres ya semuanya akan dibuang di TPU dan yang lain dan macam-macam dibuang ke laut dan itu yang terjadi. Oke, akhirnya justru jadi ke laut dan ini yang jadi masalah baru akhirnya merusak ekosistem begitu ya. Mungkin juga banyak masyarakat ya Mas yang belum begitu paham mengenai bahaya dari sampah plastik ini. Iya, makanya kan perlu kesadaran yang terus-menerus itu kan bagaimana kampanye kesadaran di tingkat-tingkat warga, kesadaran di tingkat-tingkat sekolah dan itu yang harus dilakukan, tidak cukup hanya sebatas membuang dan jangan dikelola gitu. Tapi bagaimana pondasi dasarnya hulunya itu harus dibangun dulu. Kalau Walhi sebagai lembaga yang sangat concern di bidang ini ya mengenai isu lingkungan, apa yang kemudian telah dan juga sudah dilakukan oleh Walhi untuk bisa mengedukasi masyarakat dan juga memberikan saran kepada pemerintah untuk melakukan pengelolaan sampah plastik ini dengan baik? Yang pertama adalah Walhi mendorong di hulunya ya pada sektor kebijakannya bagaimana kebijakan pengelolaan dan pengendalian sampah ini dengan benar dan ramah lingkungan. Yang kedua adalah kami di teman wali nasional atau wali daerah melakukan pendidikan yang ke tingkat-tingkat sekolah mulai dari sampai tingkat TK, SD sampai tingkat SMA dan perguruan tinggi. Itu yang kami coba untuk melakukan kesadaran untuk bagaimana kepandangan pengelolaan lingkungan yang sehat dan baik, terutama khususnya pengelolaan sampah. Itu yang kami lakukan oleh Walhi. Nah, ketika Walhi turun ke lapangan bertemu dengan siswa-siswa misalnya dan juga masyarakat, apa yang Walhi temukan mengenai isu sampah plastik ini? Ya memang tidak semua orang gitu paham ya soal isu lingkungan dan isu khususnya sampah ini. Memang kita harus terus-menerus dan selalu bersabar hati bahwa kita masih ada kehidupan yang mendatang dan generasi yang inilah sebenarnya yang akan memperbaiki dunia. Nah, ini juga mungkin saya secara jujur ya Mas Oni juga kan di rumah tentu saya pakai plastik ya. Misalnya ini juga mungkin banyak terjadi di rumah-rumah yang lain. Ketika di tempat sampahnya itu ditaruh plastik begitu. Nah, untuk masyarakat apa yang kemudian untuk mengganti plastik ini harus diapakan untuk sekedar membantu untuk mengurangi plastik? Ya sebenarnya kan ada tempat-tempat tidak harus plastik ya, tempat-tempat yang sebenarnya yang bisa didaur ulang dan lain. Tapi sebenarnya tetap harus dipisahkan sebenarnya antara plastik dan sampah organik dan sampah-sampah non organik ini supaya kita bisa mengelola dan terpisahkan. Oke, Mas sempat kita juga dengar ada kampanye plastik berbayar begitu ya di beberapa swalayan. Tapi tampaknya ini sekarang hanya sekedar semangat di awal. Kalau saya belanja lagi, udah nggak bayar lagi. Dari Walhi ada tanggapan mengenai itu, Mas? Ya sebenarnya bukan di sampah berbayarnya ini di Indomaret, tapi bagaimana produksi plastik ini sudah harus dikurangi. Oke, ya. Jadi baru kalau produksi plastiknya dikurangi, artinya ini akan mengurangi semua. Nah, yang terjadi saat ini? Nah, produksinya semakin terus soal plastik ini, dan itu sebenarnya tidak ada pengurangan. Oke, jadi kalau kita kemarin disebut ada kampanye plastik berbayar itu ya tidak membuahkan hasil begitu ya? Atau ya, gimana? Sedikit. Kalau kami
kami melihat dari bacaan beberapa wilayah memang tidak begitu masif isu kampanye, isu itu untuk dilakukan oleh masyarakat. Nah, Mas, paling besar konsumsi plastik di Indonesia, ini ada di wilayah mana, Mas? Ya kalau kami melihat memang di kota-kota besar, salah satunya Jakarta, terus beberapa kota-kota besar yang memang penduduknya sangat padat dan sangat membutuhkan pengelolaan sampahnya yang begitu besar. Di kota-kota besar dan justru warganya tidak tahu ya mengenai sampah-sampah plastik ini. Seperti tadi kita juga lihat ada di liputan koresponden kami di laut, justru ini mengendap dan membahayakan. Apa yang kemudian paling berdampak buruk bagi masyarakat ketika plastik itu ada di dalam laut, di dasar laut? Ya pertama adalah soal ruang hidup itu ya ikan yang ada di laut dan bagaimana itu dianggap sebagai makanan ikan dan lain-lain itu. Nah yang kedua adalah dan itu akan mengganggu pencemaran air dan itu akan menimbulkan banyak penyakit dan lain-lain. Pencemaran air ujung-ujungnya nanti ke manusia lagi begitu ya Mas Soni ya? Dia berenang dan macam-macam dan itu yang membuat. Oke, kita bahas lagi nanti bagaimana kemudian ke depan masyarakat dan juga pemerintah untuk bisa menanggulangi ini bersama-sama. Usai jeda tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom karena kami akan segera kembali dengan perbincangan yang masih terkait dengan bagaimana sampah plastik ini yang sangat membahayakan bagi kehidupan manusia.